Hai, saya Gil Paslah. Siang hari ini saya mau review motor di belakang saya itu, Suzuki Next2. Setelah pemakaian 1 tahun, apa saja part yang sudah diganti dan bagaimana performanya, apa kekurangan dan kelebihannya, dan kira-kira layak nggak untuk dimiliki jangka panjang. Oke teman-teman, ini adalah Suzuki Next2. Saya beli bulan Agustus tahun 2019 di harga, saya agak lupa ya, kalau nggak salah 14.600 atau 15.400 ya. Intinya seharga segitulah, kira-kira segitu harganya. Dan dibanding kompetitornya saat itu, ini lebih murah. Makanya saya beli ini ya, faktornya karena memang lebih murah. Itu faktor pertama. Faktor kedua, untuk ukuran motor Suzuki yang katanya terkenal desainnya kurang oke, menurut saya Next2 ini oke banget. Jadi itu pertimbangan saya memilih awalnya. Terus kemudian saya coba test drive, ternyata nyaman banget. Dibanding kompetitornya, motor ini lebih langsam, lebih halus. Getarannya minim sekali. Jadi posisi nyetirnya juga pas, enak banget nih. Ya, posisi nyetirnya juga enak banget. Posisi nyetirnya jadi tangannya itu bisa lurus gitu, nggak terlalu nekuk. Tangannya bisa lurus, nggak terlalu nekuk. Kalau dari segi fitur motor ini standar banget ya. Dilihat speedometernya aja standar banget, sederhana banget ya. Cuman ada ya, nggak ada yang spesial di sini gitu. Fungsi-fungsinya ya cukup banget. Terus kalaupun ada yang spesial, nggak spesial juga sih. Cuman motor ini tuh bisa di starter pakai kickstarter tanpa aki. Jadi kalau akinya nggak ada pun motor ini bisa hidup. Itu teman-teman. Dan dibanding dengan motor sekelasnya, motor ini nampak lebih tinggi. Memang lebih tinggi sih. Jadi buat saya yang tingginya 171 cm ini pas banget menurut saya. Oke, setelah 1 tahun pemakaian, part apa saja yang sudah diganti? Jawabannya belum ada. Idealnya sih seharusnya sebelum 1 tahun atau pada kilometer tertentu harusnya sudah ada part-part yang diganti. Tapi nyatanya ketika ini kan rutin service dealer. Ketika dicek di dealer, semuanya masih layak gitu, masih layak pakai dan masih oke. Jadinya ya untuk apa diganti? Ya, motor ini juga bukan motor yang diem ya teman-teman. Ini motor yang cukup lumayan capek ya. 1 tahun, lihat kilometernya 24.683. Ini capek nggak menurut kalian? Ini setiap hari, hampir setiap hari kecuali hari Minggu, ini dipakai jalan jauh kerja gitu, kira-kira 1 jam perjalanan. Kalau kelebihan motor ini sendiri yaitu bodinya tebal. Motor ini dibanding motor sekelasnya bodinya lebih tebal, karena kakak saya juga punya ya, Honda Beat. Kalau diketok-ketok jelas bodi yang ini terlihat lebih tebal. Terus motor ini juga pernah dipakai jatuh dan cuman beset-beset. Yang jatuh kakinya patah, jatuhnya keras, tapi ya motornya cuman beset-beset. Terus apalagi ya kelebihannya? Posisi mengendaranya enak. Lalu motor ini minim getaran, minim getaran. Terus buat orang yang tinggi badannya 170, motor ini juga masih enak. 170 ke atas, motor ini masih sedikit lebih enak. Terus kekurangannya, nah ini dia. Setiap motor tuh menurut saya ya nggak akan luput dari kekurangan. Kurangan motor ini menurut saya kurang apa ya? Kurang gesit gitu, agak sedikit lemot kalau untuk stop and go. Buat kamu yang suka akselerasi, motor ini bukan pilihan yang tepat sih menurut saya.
Tapi buat kamu yang mungkin kesehariannya berkendara agak jauh, motor ini pilihan yang tepat. Terus kekurangannya yang kedua, joknya menurut saya agak keras. Jadi awal-awal tuh rasanya sakit gitu di bokong. Ini agak keras. Tapi lama-kelamaan sih biasa. Adapun kekurangannya lagi mungkin part ya. Partnya agak mahal atau bisa dibilang mahal. Tapi sebenarnya enggak juga ya, karena memang mahal karena ori gitu. Kalau mungkin di merek-merek lain tuh banyak KW-nya. Kalau Suzuki itu jarang ya nemukan KW-nya. Terus sayang sekali motor dengan kualitas bagus, dealernya udah mulai banyak yang tutup. Itu sayang banget ya. Saya nggak ngerti apa masalahnya Suzuki. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki dan kedepannya banyak lagi dealer Suzuki sehingga gampang untuk dijangkau kalau kita mau servis. Oh iya, kelebihannya ada satu lagi, yaitu suspensinya enak banget, empuk. Dipakai goncengan atau dipakai sendiri tuh enak dan nggak ngayun gitu. Kalau dipakai itu nggak ngayun. Kayaknya cuman itu aja sih kelebihan dan kekurangannya. Kalau kamu punya uang 14 juta sampai 15 jutaan, pengen motor yang nyaman untuk sehari-hari, saya rasa Suzuki Next2 ini pilihan yang paling tepat sih menurut saya. Terus dari segi bahan bakar juga irit. Saya sendiri sih belum pernah ngetes pastinya ya, cuman dari yang sudah-sudah di review-review lain memang katanya motor ini irit. Saya rasa itu ya teman-teman untuk review motor Suzuki Next2 kali ini. Motor ini layak untuk dimiliki karena dalam jangka waktu 1 tahun pemakaian dengan kilometer 24.684 motor ini masih oke banget, masih kerasa nyaman banget dan belum ada kendala apapun. Saya rasa buat teman-teman juga yang punya Suzuki Next2 boleh berbagi di kolom komentar apa saja yang perlu diperhatikan untuk agar motor ini terasa lebih nyaman dan lebih enak digunakan, serta apa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin di video ini belum lengkap ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.